Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihada takallam bil lughah Indonesia. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Habib dan rombongan. Habib Abdullah bin Muhsin Barakuan yang datang dari jauh-jauh ya, dari Jawa Timur. Boleh tepuk tangan buat beliau. Ya Habib, ahlan wa sahlan di Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Nur Sufiyah. Jadi kami mungkin memperkenalkan kepada Habib bahwasanya Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Nur Sufiyah ini mempunyai beberapa jenjang pendidikan, yaitu dari KB Islam, TK Islam atau PAUD Islam, ada juga dari SD Islam yang sistemnya full day school, dan yang sekarang yang ada di sini semuanya adalah terdiri dari santri dan santriwati yang mereka dari SMP Islam dan SMA Islam boarding school. Jadi mereka mondok bermalam di asrama, dan juga ada juga dari ustadz dan ustadzah asrama yang alhamdulillah mereka ini sangat bersemangat karena mana di sini kita juga menerapkan basic seperti pondok modern. Jadi adanya disiplin dan juga kecakapan berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi juga mereka dibekali dengan ilmu kedisiplinan serta public speaking dan kepemimpinan. Dan minta juga bagi Habib untuk mendoakan ananda yang ada di sini, para santri dan santriwati dan pondok pesantren Ihya Ulumuddin Nur Sufiyah ini, semoga bisa senantiasa menjadi lebih baik dari tahun ke tahun, dan juga sesuai dengan motonya dari anak Banua untuk umat sedunia, yaitu dari anak Kalimantan untuk umat sedunia. Itu yang diharapkan dari Dewan Pembina dan pendiri pondok pesantren Ihya Ulumuddin Nur Sufiyah ini. Ya, mungkin sebelum anak tutup, boleh kita yel-yel dulu untuk Ihya Ulumuddin Nur Sufiyah, dan juga terakhirnya disebutkan manjada wajada 3 kali ya. Oke. Ihya Ulumuddin Nur Sufiyah. Ihya Ulumuddin Nur Sufiyah. Ihya Ulumuddin Nur Sufiyah. Manjada. 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 Manjada wajada. Takbir. Alhamdulillah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya kami mintakan dengan hormat untuk tausiah kepada Al-Mukarram Al-Habib Abdullah bin Muhsin Barakuan. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pengajar ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang mengajarkan daripada syariatnya Nabi Muhammad, yang mana sungguh mereka adalah orang yang beruntung karena mereka lah hakikatnya pewaris daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan adalah orang yang beruntung, orang yang menimba ilmu di pondok ataupun di tempat-tempat yang lainnya, karena dikatakan ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fatlun wa unwanun li kulli mahamid. Belajarlah kalian, belajarlah, menimbalah ilmu kalian, karena sesungguhnya ilmu tersebut
adalah sebuah kemuliaan bagi siapa yang menuntutnya. Ilmu tersebut adalah keutamaan dan adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan hal-hal yang terpuji. Yang mana disebutkan ta'allam minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah kalian dari engkau lahir sampai nanti engkau meninggal nanti. Yang dalam artian adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala dari kita lahir sampai kita mati nanti. Karena adalah hakikatnya tidaklah kita bisa mengambil daripada segala ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jikalau kita dalami segala ilmu, kita pelajari seluruh ilmu, ketahuilah ibarat daripada jarum yang dicelupkan ke lautan, itulah ketika jarum tersebut diangkat, itulah ilmu yang kita miliki. Akan tetapi ilmunya Allah melebihi daripada segalanya. Ilmunya Allah melebihi daripada segalanya. Ketahuilah, sehingga beruntung siapa yang belajar dan menuntut ilmu di suatu tempat pesantren, maka mereka lah pilihan Allah. Mereka lah pilihan Rasulullah. Karena dengan belajarnya mereka di pondok pesantren, belajarnya mereka di ma'had, menjadikan mereka sebagai orang-orang pilihan. Akan tetapi jangan terlena dengan beradanya kita di pondok pesantren. Ketahuilah, ujian yang ada di dalam pondok adalah yang mana jangan sampai kita memenangkan syaitan dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh syaitan. Karena ketahuilah, syaitan ingin menjadikan kita untuk berhenti sebelum waktunya. Syaitan ingin menjadikan kita sebelum kita menjadi orang-orang benar-benar memiliki ilmunya Nabi Muhammad, maka pada itulah syaitan menginginkan kita untuk keluar daripada pondok pesantren. Kita beruntung, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seseorang yang menimba ilmunya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad, Rasulullah tidak pernah mewarisi harta. Rasulullah tidak pernah mewarisi tahta. Akan tetapi ketahuilah, Nabi Muhammad, Rasulullah beserta nabi-nabi yang lainnya mewarisi daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang terus turun sampai kepada kita, dan kita belajar daripada gurunya guru sampai bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kitalah yang beruntung. Siapa yang menimba ilmunya Nabi Muhammad, siapa yang belajar ilmunya Rasulullah, mereka adalah orang yang beruntung. Karena apa? Dipilihnya kita sebagai talibul ilm. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad telah mengatakan di dalam kitabnya Nasaihud Diniyah, li talibil ilm lahu kafalatul khas ba'da kafalatul 'am. Bahwasanya untuk seorang yang menuntut daripada ilmu, menimba daripada ilmu, belajar daripada ilmunya Nabi Muhammad, untuk mereka adalah sebuah daripada pandangan khusus, pantauan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala yang berupa dimudahkan rezekinya, dimudahkan ilmunya, dimudahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala menjamin daripada seluruh makhluk yang berada di muka bumi ini. Akan tetapi ketika kita belajar dan bertahan di dalam pondok, maka pada itulah Allah Subhanahu wa taala selalu memantau daripada gerak-gerik kita. Allah Subhanahu wa taala selalu menjamin daripada apa-apa yang kita kehendaki. Dan dikatakan juga bahwasanya siapa yang sedang dalam keadaan talibul ilm, maka dia sedang berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kemuliaan ketika seorang talibul ilm, seorang pencari ilmu, mereka diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai dikatakan bahwasanya malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala rela membentangkan sayapnya untuk dijadikan karpetnya daripada talibul ilm ketika dia berjalan. Malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala rela menjadikan sayapnya sebagai karpet setiap talibul ilm tersebut atau setiap santri tersebut berjalan. Daripada kemuliaan daripada talibul ilm. Mencari ilmu bukanlah hal yang sunnah. Akan tetapi ketahuilah, mencari ilmu adalah suatu yang wajib. Apalagi yang kita ketahui sekarang adalah sedikitnya orang tersentuh dengan ilmunya Nabi Muhammad. Sedikitnya orang tidak mengetahui bagaimana syariat-syariat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang belajar di dalam pondok, yang menjadi santri, mereka diajarkan bagaimana akhlak Nabi Muhammad. Mereka diajarkan bagaimana perangai Nabi Muhammad.
Mereka terus menyebut nama Nabi Muhammad sehingga mereka dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Dan merekalah sesuatu dan seseorang yang telah disebut oleh Nabi Muhammad. Akan tetapi jangan sesekali kita melakukan kemaksiatan di dalam mahal, yang mana di satu pondok tersebut yang naik adalah cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika kita bermaksiat yang naik adalah satu cahaya hitam, yang mana itu sangat-sangat mengalihkan daripada pandangan, dan itu tidak mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang, setiap santri yang belajar di pondok, pada itulah cahaya terus naik ke atas. Dan pada itu ketika ada seseorang bermaksiat di dalam pondok, maka pada itu satu cahaya yang naik ke Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka. Di pondoklah kita bisa mengenal daripada bagaimana Nabi Muhammad. Bagaimana kita memiliki daripada seorang guru, yang mana setiap santri sudah seharusnya dia memiliki daripada guru. Bahkan bukan hanya guru, akan tetapi sudah selayaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad memiliki daripada seorang murabbi. Jangan jadikan diri kita sebagai guru, akan tetapi jadikanlah diri kita sebagai pendidik. Yang mana jikalau orang itu mendidik, bukan hanya mengajar. Adapun yang dikatakan guru adalah ketika kita mengajar, santri tersebut mengetahui atau tidak mengetahui, paham atau tidak paham, yang penting dia telah menunaikan daripada tugasnya. Akan tetapi berbeda dengan pendidik. Pendidik adalah dia tidak rela jikalau daripada santrinya harus mendapatkan sesuatu yang tidak dipahaminya. Dia rela mendidiknya, mengorbankan waktunya, mengontrol daripada kehidupan santri tersebut, sehingga dia menjadi seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehakikatnya adalah guru. Itulah hakikatnya seorang pendidik, yang mana kita dapatkan pendidik tersebut di dalam pondok pesantren. Kita dapatkan seorang yang mengajarkan kita di pondok pesantren, yang mana mereka rela mengorbankan keluarganya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan daripada segala kebutuhannya. Untuk apa? Menertibkan dan meluruskan daripada santri-santri. Mereka rela dalam keadaan susah. Mereka lah itulah pendidik, yang mana mereka rela untuk meninggalkan segalanya yang diinginkan oleh dirinya, akan tetapi demi kalian talibul ilm, demi kalian para pencari ilmu, mereka rela untuk meninggalkan itu segalanya. Sehingga beruntung, sangat beruntung Allah menjadikan kita sebagai para pencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah kita bisa mengetahui bagaimana pengorbanan Nabi Muhammad yang kita baca daripada manaqibnya. Dengan itulah kita bisa mengetahui bagaimana pengorbanan Rasulullah. Dengan di sini kita diajarkan bagaimana hakikatnya cinta kepada Nabi Muhammad. Apakah kita ingin cinta kepada Nabi Muhammad? Apakah kita ingin merindukan Nabi Muhammad? Jikalau kita ingin merindukan Nabi Muhammad, ingin cinta kepada Nabi Muhammad, maka pusatkanlah hati kita kepada Nabi Muhammad. Berikan semua yang kita miliki kepada Nabi Muhammad. Jadikanlah cinta kita kepada Nabi Muhammad seperti cinta-cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad. Bagaimana cintanya sahabat Nabi Muhammad? Yang mana mereka melihat di dalam diri Nabi Muhammad adalah sebuah akhlak, suatu akhlak yang mulia, suatu akhlak yang agung, sehingga mereka ketika mendapati daripada akhlak tersebut, maka dia cinta kepada Nabi Muhammad. Kita sebagai talibul ilm, kita sebagai santri sudah selayaknya daripada meniru akhlak daripada Nabi Muhammad. Kalau seumpama kita di sini untuk bermain-main, maka akan ada penyesalan di akhirnya. Sungguh syaitan adalah menginginkan kita supaya keluar daripada pondok pesantren. Akan tetapi beruntung mereka bertahan untuk mempertahankan ilmunya Allah, bertahan mengajarkan dan mendakwahkan daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana kecintaan sahabat-sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kecintaan Sayyidina Bilal bin Rabah, meskipun beliau telah dikatakan oleh Nabi Muhammad, "Ya Bilal, wa inni la sami'tu qara'ani 'alika fil jannah ya Bilal." Wahai Bilal, aku sungguh telah mendengarkan suara terompahmu di surga wahai Bilal. Ditanya, "Apa amalanmu wahai Bilal? Apa kebiasaanmu wahai Bilal?" Maka Sayyidina Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak memiliki amal apa-apa." Mohon cari Bilal, apa yang kau lakukan sehingga engkau mendapatkan kedudukan tersebut? Ya Rasulullah, aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak melakukan suatu amalan apa-apa kecuali
aku setiap batal daripada wuduku, aku berwudu dan aku salat 2 rakaat. Maka Nabi Muhammad mengatakan, inilah yang menjadikanmu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang menjadikanmu telah terdengar terompahmu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita sebagai santri sudah selayaknya kita tidak putus daripada air wudu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, jikalau kalian tidak dalam keadaan suci maka jangan salahkan kami jikalau ada apa-apa dengan kalian. Akan tetapi jikalau kita senantiasa menjaga daripada air wudu kita, senantiasa menjaga daripada kesucian kita, maka berarti itulah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga. Maka siapa yang akan merusak penjagaan Allah jikalau Allah sendiri yang menjaga kita? Beliaulah, Allah lah yang maha mampu, Allah lah yang maha kuasa. Bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah kecintaannya kepada Nabi Muhammad? Bagaimana kerinduan beliau kepada Nabi Muhammad? Yang mana beliau ketika kebiasaannya, ketika datang waktu sholat, ketika datang adzan, kebiasaan beliau bergandengan dengan tangan dengan Nabi Muhammad, menuju menara mengumandangkan adzan dan di hadapannya ada Nabi Muhammad. Sehingga setelah meninggalnya Nabi Muhammad, pada waktu itulah Sayyidina Bilal bin Rabah menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan beliau mengatakan, wahai khalifah, izinkan aku untuk berhenti untuk menjadi orang mengumandangkan azan. Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar mengatakan, tidak wahai Bilal, aku tidak akan menurunkan orang yang telah diangkat oleh Rasulullah. Wahai khalifah, tolong dan tolong izinkan aku untuk berhenti menjadi orang mengumandangkan azan. Wahai khalifah, tidaklah, wahai Bilal, tidaklah aku menurunkan orang yang telah diangkat oleh Rasulullah. Apa alasanmu karena engkau ingin berhenti menjadi orang yang mengumandangkan azan? Wahai khalifah, ketahuilah, setelah Nabi Muhammad meninggal, aku kebiasaanku menafkahi keluargaku, kebiasaanku menunggangi kudaku. Akan tetapi setelah Nabi Muhammad meninggal, aku tidak bisa menafkahi keluargaku karena kerinduanku pada Nabi Muhammad. Aku tidak bisa menunggangi kudaku seakan-akan karena aku berada di kuda dan di belakangku Nabi Muhammad. Dan ketahuilah Sayyidina Abu Bakar, kebiasaanku ketika Nabi Muhammad masih hidup, ketika datang waktu salat, aku ketuk daripada pintu kamar Nabi Muhammad dan aku katakan, ya Rasulullah, telah datang waktu salat. Dan jikalau bukan aku yang mengetuk pintu Nabi Muhammad yang datang kepadaku dan beliau ketuk pintuku dan beliau katakan, wahai Bilal, telah datang waktu salat, sehingga pada waktu itu aku berjalan dengan Nabi Muhammad, aku bergandengan dengan Nabi Muhammad, aku menuju menara berjalan bersamaan dengan Nabi Muhammad. Pada waktu itu aku menaik ke menara dan di hadapanku Nabi Muhammad, kemudian aku kumandangkan aku bisa melihat Nabi Muhammad. Akan tetapi saat ini wahai khalifah, akan tetapi saat ini wahai Abu Bakar, aku tidak mendapati Nabi Muhammad di hadapan mataku, aku tidak dapati Nabi Muhammad di hadapanku, sehingga aku tidak bisa mengumandangkan adzan, sehingga aku tidak bisa melantunkan adzan karena kerinduanku kepada Nabi Muhammad. Pada waktu itulah Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalau begini wahai Bilal alasanmu, maka aku izinkan engkau untuk berhenti menjadi orang mengumandangkan adzan. Sehingga hijrah beliau menuju negeri Syam. Setelah berkeluarga di sana, hidup di sana, suatu saat beliau bermimpi Nabi Muhammad. Beliau bermimpi Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mengatakan, wahai Bilal, ma hadzal jafta? Apa jarak antara aku dan engkau ini wahai Bilal? Bukankah telah datang untuk waktunya engkau berziarah kepada aku wahai Bilal? Bukan berarti Sayyidina Bilal lupa kepada Nabi Muhammad. Bukan berarti Sayyidina Bilal bin Rabah telah melupakan Nabi Muhammad. Akan tetapi kerinduannya lah yang tidak bisa mendatangi Nabi Muhammad, yang mana ketika beliau memasuki kota Madinah mengingatkan beliau kepada Nabi Muhammad. Sehingga pada itulah ketika mendapati macam yang semacam ini, Sayyidina Bilal bin Rabah bangun daripada mimpinya. Beliau menangis sejadi-jadinya dan beliau katakan kepada keluarganya, aku bermimpi Nabi Muhammad. Yang pada itu keluarganya mengatakan, wahai Bilal, ada apa dengan engkau wahai Bilal? Mengapa engkau menangis sejadi-jadinya wahai Bilal? Aku bermimpi Nabi Muhammad. Dan beliau katakan, wahai Bilal, alangkah jauhnya engkau dari aku wahai Bilal. Bukankah telah datang untuk engkau menziarahi aku wahai Bilal? Maka pada itulah keluarga mengatakan, mungkin inilah saatnya engkau untuk mendatangi daripada makam Nabi Muhammad. Sehingga beliau bersiap-siap untuk perjalanan menuju sang kekasih, disiapkan bekalnya sehingga beliau mulai berjalan, perjalanan menuju bertemu dengan sang kekasih, perjalanan yang penuh dengan air mata kerinduan, perjalanan yang penuh dengan
derayan air mata yang menetes karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Semakin dekat dengan kota Madinah, semakin mengingatkan dengan Nabi Muhammad. Semakin dekat lagi, semakin mengingatkan Nabi Muhammad. Sampai pada akhirnya memasuki kota Madinah. Pada waktu itulah Sayyidina Bilal bin Rabah tidak memandang daripada suatu bangunan kecuali teringat dengan Nabi Muhammad. Tidak memandang daripada suatu jalan kecuali teringat dengan Nabi Muhammad. Tidaklah memandang daripada suatu gunung kecuali teringat dengan Nabi Muhammad. Bagaimana beliau ketika berjuang Nabi Muhammad, sehingga ketika sampai di depan makam Nabi Muhammad, beliau katakan salam, akan tetapi salam orang yang telah kehabisan nafas. Beliau katakan salam dengan salam yang parau. Ketika itulah beliau mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Sehingga terdengar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya Sayyidina Bilal bin Rabah telah memasuki daripada kota Madinah. Maka Sayyidina Abu Bakar mendatangi daripada Sayyidina Bilal, dan didapati Sayyidina Bilal bin Rabah dalam keadaan menangis. Beliau bertanya, wahai Bilal, mengapa engkau menangis wahai Bilal? Ya Khalifah, wahai Khalifah, aku bermimpi Nabi Muhammad. Dan beliau katakan, alangkah jauhnya engkau dari aku wahai Bilal, alangkah jauhnya engkau dari aku wahai Bilal, sehingga aku takut ditinggal oleh Nabi Muhammad, sehingga aku takut jauh daripada Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai Bilal, ketahuilah, air mata yang menangis karena rindu kepada Nabi Muhammad tidak akan pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad. Semoga kita yang hadir di majlis ini termasuk orang yang menangis karena kerinduan kepada Nabi Muhammad, menangis karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai Bilal, bagaimana kalau engkau mengumandangkan adzan sebagaimana kau kumandangkan adzan di zaman Rasulullah? Maka pada itulah Sayyidina Bilal bin Rabah memandang ke menara yang biasanya disitulah beliau adzan, dan beliau memandang lagi ke makam Rasulullah. Beliau pandang lagi ke menara, mulai air mata yang telah terhenti menetes kembali, mulai air mata yang telah terhenti karena kerinduannya menetes kembali, sehingga beliau mengatakan, ya Khalifah, wahai Khalifah Rasulullah, aku belum mampu untuk mengumandangkan adzan karena kebiasaanku bersama dengan Nabi Muhammad. Aku berjalan dengan Nabi Muhammad dan aku kumandangkan dan di hadapanku dengan Nabi Muhammad. Akan tetapi saat ini aku tidak dapat lagi melihat daripada Nabi Muhammad, sehingga izinkan aku untuk tidak menjadi orang yang mengumandangkan adzan. Datang lagi Sayyidina Umar meminta hal yang sama. Beliau menjawab, wahai Umar, ketahuilah telah memintaku sebelumnya Khalifah Abu Bakar. Akan tetapi aku menolaknya. Karena apa? Karena aku belum kuat untuk mengumandangkannya. Sehingga pada itulah datang dua sabab, dua pemuda yang dicintai oleh Nabi Muhammad, yang kebiasaannya bermain di punggung Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad terlalu lama-lamakan sujudnya karena mereka berdua. Beliaulah Sayyidina Hasan dan Husain, yang pada itulah dari belakang Sayyidina Bilal mereka berdua berteriak, wahai tukang adzan kakekku. Spontan Sayyidina Bilal bin Rabah menoleh ke belakang, dan pada itulah yang didapati oleh beliau adalah dua cucu Nabi Muhammad, kesayangan Nabi Muhammad, yang dicintai oleh Nabi Muhammad, sehingga dipeluk Sayyidina Hasan dan Husain, dipandang wajahnya, dilihat kakinya, sungguh kalian berdua sangat mirip dengan Nabi Muhammad. Dicium Sayyidina Hasan dan Husain, dan sungguh aroma kalian mirip dengan datukmu Nabi Muhammad. Sehingga Sayyidina Hasan dan Husain mengatakan, wahai Bilal, bagaimana kalau engkau mengumandangkan adzan sebagaimana kau kumandangkan adzan di zaman kakekku? Maka pada itulah Sayyidina Bilal mengatakan, telah memintaku sebelumnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, akan tetapi aku menolaknya. Tapi jika aku menolak engkau, wahai Hasan dan Husain, aku takut nanti di akhirat nanti, di surganya Allah nanti, aku tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumandangkan adzan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjalan Sayyidina Bilal bin Rabah. Ketika itulah penduduk Madinah menyadari seperti inilah bahwasanya detik-detik Nabi Muhammad masih hidup. Ketika Sayyidina Bilal bin Rabah mulai mengumandangkan adzan, beliau katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh daripada penduduk kota Madinah keluar dari rumahnya. Di antara mereka ada yang mengatakan Abu Isa Rasulullah. Di antara mereka sangat, semua dari antara mereka menangis sejadi-jadinya, sehingga diriwayatkan tiada tangisan sedahsyat daripada setelah meninggalnya Nabi Muhammad ketika Sayyidina Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan. Di antara mereka ada yang pingsan karena kerinduannya kepada Nabi Muhammad. Beliaulah yang ketika meninggalnya, istrinya Bilal mengatakan, celakalah aku karena aku akan ditinggalkan oleh Bilal. Akan tetapi Sayyidina Bilal bin Rabah mengatakan, alangkah beruntungnya aku karena sebentar lagi aku akan bertemu dengan Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya. Inilah kecintaan yang hakikatnya. Sudahkah kita mendapatkannya? Sudahkah kita mendapatkan kelezatan ketika disebut nama Nabi Muhammad? Kita berada di pondok yang mulia, di tempat yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh Allah gerak-gerik kita. Sudah saatnya kita bermujahadah. Tahukah kita hal yang berkenaan dengan mujahadah?
Mujahadah adalah kita mengekang hawa nafsu kita, meninggalkan apa-apa yang diinginkan oleh syaitan, sehingga kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah selayaknya setiap santri melakukan daripada amal mujahadah tersebut. Bagaimana? Dengan mengekang daripada hawa nafsu kita. Kita menginginkan untuk menggunjing daripada orang, kita ingat bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menghibah daripada orang. Ketika kita hendak menyakiti daripada hati seseorang, ketahuilah Nabi Muhammad adalah seseorang yang sangat memperhatikan daripada perkara hati seseorang. Ketika kita hendak memukul orang, ketahuilah kita tidak pernah mendengar Nabi Muhammad memukul daripada seseorang kecuali pada haknya, kecuali dalam peperangan. Kita yang hidup di pondok, kita yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad, kita tanya, sudahkah kita bermimpi Nabi Muhammad? Dan kita tanya, sudahkah kita berhak dan pantas dilihat oleh Nabi Muhammad? Sudahkah kita pantas melihat Nabi Muhammad? Yang mana di pondok inilah satu-satunya cara untuk kita mempercepat bermimpi Nabi Muhammad. Di pondok inilah kita diajarkan untuk mengenal Nabi Muhammad beserta perjuangan-perjuangannya. Ketahuilah, Nabi Muhammad telah bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan." Barang siapa yang melihat aku di dalam tidurnya, sungguh dia telah melihat aku sesungguhnya. Karena syaitan tidak bisa meniru aku. Dan janji daripada Nabi Muhammad adalah, barang siapa yang melihat aku di dalam tidurnya, pasti dia akan melihat aku di dalam keadaan terjaga, meskipun itu sebelum nyawanya dicabut. Semoga kita yang hadir di majlis ini dapat melihat Nabi Muhammad. Amin. Dapat bermimpi Nabi Muhammad, yang mana qasidahnya telah kita baca setiap saat. Kita selalu membaca daripada qasidah-qasidah yang isinya adalah munajat kepada Rasulullah, yang isinya adalah berdoa kepada Allah. Di antaranya adalah wakrimil arwah minna biliqa khairil anami. Ya Allah, muliakan kami dengan melihat dan bertemu dengan Nabi Muhammad. Sudahkah kita renung ini? Sudahkah ketika kita melakukan sholat tahiyat, ketika tahiyat di dalam sholat, ketahuilah ketika itu kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, yang mana ketika itu kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika itulah kita sedang berbincang dengan Nabi Muhammad. Akan tetapi yang membuat kita tidak bisa mendengarkan jawaban daripada Nabi Muhammad, yang membuat kita tidak bisa mendengar daripada jawaban Nabi Muhammad adalah dosa-dosa kita. Yang menjadikan kita jauh daripada Nabi Muhammad adalah kemaksiatan kita. Maka dari saat ini kita berjanji kepada Rasulullah untuk membanggakan Nabi Muhammad. Yang bertahan di pondok, kita berjanji tidaklah keluar dari pondok kecuali kita akan membanggakan Nabi Muhammad dengan ilmunya. Dengan ilmunya dia berdakwah untuk menyiarkan agama Islam, sehingga kita dapat dibanggakan Nabi Muhammad, sehingga kita dapat dipandang oleh Nabi Muhammad, dan pada akhirnya kita dapat berjumpa dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, bukan di dunia tempat kita berkumpul, di dunia tempat kita berjuang. Yang mana Sayyidina Abdullah bin Abbas telah mengatakan, "Dhuliltu taliban fa'azaztu matluban." Aku dulu ketika menuntut ilmu, aku seorang yang hina. Akan tetapi beliau menahan daripada itu semua, sehingga ketika dia memiliki ilmu, beliau mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau bermujahadah. Beliau berusaha untuk menjadikan dirinya adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Beliau menjadikan dirinya adalah orang yang menjadikan paling dekat dengan Rasulullah. Sehingga inilah yang patut kita pusatkan di dalam hati kita. Kecintaan kepada Nabi Muhammad, kesayangan kepada Nabi Muhammadlah yang patutnya kita tanamkan di hati kita. Semoga kita berkumpul di majlis ini dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Amin. Dilihat oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, kami berkumpul di tempat yang mulia ini, ya Allah, di pondok yang mulia ini, ya Allah, di tempat yang Kau naungi daripada di dalamnya, ya Allah. Engkau pandang di dalamnya, ya Allah. Di dalam pondok inilah kami menambah daripada ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, sehingga pandanglah hati kami. Jadikanlah kami menjadi ahli ilmu yang mengamalkan daripada ilmunya, ya Allah, menjadi ahli ilmu zahir dan batin, ya Allah. Ya Allah, kami berkumpul di masjid mengharapkan daripada ridha-Mu, mengharapkan daripada rahmat-Mu, ya Allah, sehingga rahmatilah kami, ridhoilah kami dengan keluasan-Mu, ya Allah. Ya Allah, muliakanlah kami dengan bermimpi Nabi Muhammad. Amin. Muliakanlah kami dengan bermimpi Nabi Muhammad. Muliakanlah kami dengan bermimpi Nabi Muhammad yang sebentar lagi bulan Maulid akan meninggalkan kami, ya Allah, sehingga tidaklah keluar besok malam kecuali kami telah bermimpi Nabi Muhammad, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang bermimpi Nabi Muhammad, sehingga mata kami adalah mata yang bersyukur karena telah melihat Nabi Muhammad, sehingga kami dapat bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, janganlah Engkau cabut kami kecuali Nabi Muhammad hadir di sisi kami, kecuali Nabi Muhammad ada di hadapan kami dengan pandangan ridha, ya Allah, sehingga Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.